Ya, mau nanya lagi, gimana tanggapan kamu tentang istri yang suka update status di sosmed ya, tentang rumah tangganya gitu. Ya entah dia lagi berantem atau apa gitu, dia suka update status di sosmed. Itu gimana tanggapan kamu? Banyaknya mengeluh Ya, rumah tangganya ya. Iya. Intinya tentang rumah tangga. ya intinya tentang rumah tangga dia sendiri. Keburukan ataupun kebaikan. Ya baik keburukan atau kebaikan. Ya memang dari sudut pandang orang menilainya. Kalau memang itu kebaikan, mungkin dia untuk mengutarakan kebahagiaannya gitu. Tapi sebaiknya kalau keburukan itu nggak boleh diambil, karena itu aib, itu bicara aib ya. Maka sebaiknya aib itu kalau bisa jangan sampai keluar rumah, keluar pintu kamar lah. Bahkan kalau ada perkataan yang lain itu, kalau bisa aib itu, cicak itu jangan sampai dengar deh. Ya, dalam artian kan ya nggak boleh orang tahu gitu aibnya, apalagi update status. Itu sudah jelas kan, orang pasti akan membaca, akan melihat. Dan orang yang membaca atau yang melihatnya kan bisa jadi dia justru senang dengan penderitaan kita. Tapi kalau bicara tentang sirah ya, tentang sejarah, bahwasanya kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail ketika sudah menikah, Nabi Ismail itu alaihissalam, Nabi Ibrahim datang ke rumahnya Nabi Ismail. Maksudnya disambut oleh istrinya di depan pintu rumahnya. Dia bertanya, kemana Ismail? Tapi dia nggak nyebutin bahwasanya akulah Ibrahim gitu. Bapaknya Ismail enggak, tapi dia cuma nanya, kemana Ismail? Ismail lah sedang keluar, sedang meladang, Ibrahim mencari rezeki gitu, ingin dapat rezeki lah gitu kan. Nah, terus lelaki itu bertanya, bagaimana rumah tanggamu dengan Ismail? Si istri ini malah bercerita aib-aibnya. Wah, nggak seneng lah, susah hidup sama Ismail ini, payah gitu kan, menderita, yang nggak tenang gitu kan, kesusahan, kepayahan gitu, aku menderita kan. Itu bahasanya kan dia mengekspos kan, berarti kan, oh gitu. Maka sampaikan salam kepada Nabi Ismail, ganti palang pintumu gitu bahasanya. Nah begitu singkat cerita pergi, disampaikan ada seorang laki-laki memberi salam, menanyakan kamu, memberi salam. Nabi Ismail sudah paham bahwasanya itu adalah ayah. Oh itu ayah, tapi dia nggak kasih tahu emang apa pesan dia. Pesan beliau adalah ganti palang pintumu. Maka mulai saat itu pun nggak lama Nabi Ismail menceraikan istrinya karena suruh mengganti gitu. Ini istri yang nggak baik nih, dia udah paham. Nah kemudian menikah lagi. Nah kejadiannya sama, pergi Nabi Ibrahim datang, dia berjumpa dengan Ismail dan ditanyakan kembali kepada wanita tersebut yang istri berikutnya gitu ya, istri Nabi Ismail itu. Ditanya bagaimana rumah tanggamu dengan Ismail. Nah wanita ini justru alhamdulillah bersyukur, bahagia, apapun yang terjadi itu adalah rumah tangga kami dan kami amat sangat menjaga gitu, bahasanya gitu. Nah maka sampaikan salam kepada Nabi Ismail, perkuat palang pintu. Maka sampai itu salam diartikan berarti ya ini istri terbaiknya, suruh untuk diperkuat. Nah ibrah yang diambil bahwasanya adalah wanita terbaik dalam rumah tangga itu adalah menjaga aib rumah tangga. Nah maka disebutnya adalah hafizat, menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan rumah tangga, baik dirinya, istri, anaknya, ya khususnya rumah tangga. Jangan sampai keburukan-keburukan itu diekspos dulu. Ya cukup istri bicarakan dengan suami, bahwasanya begitu kan, menyampaikan saja sih, komunikasi yang baik, komunikasi yang bijak, bahwasanya ada permasalahan yang memang harus diselesaikan. Ambil momen, ambil waktu untuk berdiskusi langsung, untuk ngobrol, ini nggak bener nih, gimana nih baiknya gitu. Aku tuh merasa begini. Jadi diobrolin langsung dengan suaminya, bukan diupdate. Adapun kesusahan dan kepayahan yang terjadi, adukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan diadukan kepada media sosial atau update status. Itu bahaya. Nah, sebaiknya perbaiki komunikasi dengan suami, sampaikanlah obrolan dengan suami yang baik, berkata yang baik, dan adukanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan segala sesuatu perkara yang terjadi di rumah tangga. Seperti itu. Tapi kadang perempuan itu meluapkan itu, ya hanya sekedar meluapkan gitu. Ya meluapkannya ke sosmed itu, ya status gitu. Ya hanya ingin meluapkan saja gitu. Setelah itu ya udah. Ya, kan meluapkan itu nggak mesti di media sosial, karena media sosial ini kan vulgar. Media sosial ini kan vulgar, orang semua bisa lihat, semua bisa akses. Karena tadi prinsipnya, belum tentu orang senang, belum tentu orang bahagia dengan apa yang ada pada kita. Bisa jadi dia benci. Adapun ketika kita menderita, dia senang. Wah syukur loh, rumah tangganya begitu, biarin aja, malah ingin rumah tangga kita jadi hancur kan, seperti itu. Makanya ya sebaik-baiknya rumah tangga ya dijaga gitu. Ketika ada aib, jangan sampai keluar pintu kamar, apalagi keluar pintu rumah. Maka sebaiknya adalah kalau bisa cicak aja, nggak tahu kalau kalian punya masalah.